Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya pun juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu apa yang saat ini sedang dia pikirkan. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti Pick a Card Reading kali ini. Jangan di-skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan Pick a Card Reading kali ini. Nah, seperti biasanya ya, untuk kartu pembukaan atau card opening, Clarissa menggunakan kartu Oracle. Sebentar, kita ambil kartunya. Oke. Nah, dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apa yang saat ini sedang dia pikirkan. Oke, langsung saja tidak usah lama-lama lagi. Akan Clarissa shuffle kartunya. Oke. Oke, apa yang saat ini sedang dia pikirkan? Kita shuffle kartunya sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang energinya sesuai sama kita. Ini maaf ya Clarissa masih agak serak, dan terima kasih buat teman-teman kemarin tuh yang udah nge-support Clarissa, yang udah memberi saran kemarin katanya itu apa? Diminumin jahe atau apa, sudah Clarissa lakukan. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang kemarin udah antusias, udah peduli sama Clarissa, udah doain juga. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Jadi Clarissa lebih semangat lagi untuk bikin video untuk kalian gitu. Oke. Kartu yang pertama, Queen of Cup. Kartu yang kedua ada kartu Seven of Pentacle. Dan kartu yang ketiga ada kartu Ace of Cup. Ini sebentar. Kita geser. Kan Clarissa buat capture. Nah, oke teman-teman semuanya. Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian.
Atau jika dirasa kalian masih benar-benar bingung gitu ya, kalian bisa pilih gambar mana yang menurut kalian bagus. Dan karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu kartu. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 2, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 3. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Kita fokuskan energi kita pada kartu nomor 1 untuk pilihan pel yang ketiga. Pel yang kedua sementara kita singkirkan terlebih dahulu karena kita fokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi dan mengambil energi dari kartu tarot ini. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apa yang saat ini sedang dia pikirkan. Kalau di sini yang saya lihat ada energi penyesalan dari dalam diri dia, di mana yang saya lihat di sini sepertinya orang ini secara hati gitu menyesali apa yang sudah terjadi. Mungkin yang kemarin ya yang saya lihat orang ini terlalu banyak menyakiti perasaan kamu. Yang kedua, orang ini seenaknya saja sama kamu. Dan yang ketiga gitu, orang ini maunya itu menang sendiri. Dan yang saya lihat hubungan kamu bahkan sudah berakhir atau hampir berakhir. Tapi yang saya lihat apa? Orang ini sepertinya memiliki penyesalan di dalam diri dia karena dia mengakui gitu. Flashback ke belakang kemarin apa yang telah dia lakukan itu salah gitu. Tapi di sini yang saya lihat posisi kamu ini sudah benar-benar hancur gitu. Kamu sudah tidak bisa bangkit lagi, bahkan kamu sudah tidak ingin gitu ya. Intinya itu ya hati kamu sudah merasa kacau, udah merasa galau gitu. Bahkan yang kayak kamu itu sudah tidak mampu lagi menatap indahnya masa depan gitu. Karena apa ya? Karena ulah orang ini yang sudah intinya itu sudah menyia-nyiakan kamu gitu. Orang ini maunya memang menang sendiri dan dia tidak ingin gitu. Intinya tuh apa yang kamu katakan itu salah dan apa yang dia katakan itu adalah benar gitu. Bahkan di sini kamu tidak memiliki kesempatan gitu untuk menjelaskan yang telah terjadi. Dan dia pergi begitu saja gitu, meninggalkan kamu tanpa perasaan bersalah. Dan itu yang membuat kamu sebenarnya itu cukup benar-benar geram sama dia. Dan saat ini yang dia rasakan dan dia pikirkan gitu, bagaimana cara orang ini biar bisa ketemu dengan kamu lagi gitu. Dan ingin memulai komunikasi dan meminta maaf, lalu menebus semua kesalahan yang telah terjadi. Tapi di sini yang saya lihat gitu, hati kamu sudah benar-benar kacau. Dan perasaan kamu sudah tidak bisa menikmati yang namanya cinta. Dan otomatis gitu, ya mungkin orang ini belum komunikasi sama kamu, belum menghubungi kamu. Tapi saya yakin gitu, dalam waktu dekat ini yang saya lihat, orang ini sudah mulai menstalking kamu. Udah mulai kayak sok-sok mencari-cari gitu, mencari-cari nomor kamu, atau mungkin stalking sesuatu hal yang ada di sosmed gitu ya, yang berhubungan dengan kamu gitu. Untuk apa? Ya kayak memulai komunikasi lagi. Dan ini yang saya lihat juga, orang ini kayak penuh kesedihan. Kesedihannya itu dalam hal apa? Yang saya lihat, dia setelah pergi meninggalkan kamu dan menyakiti kamu, dia pergi beranjak dengan orang baru gitu. Dan yang saya lihat apa? Setelah dia berhasil membuka hubungan dengan orang baru, ternyata apa yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Yang artinya ya orang yang dia kenal itu tidak jauh lebih baik daripada kamu. Yang artinya apa gitu? Ya dia lebih parah daripada intinya tuh gini.
Dia berkeyakinan di dalam diri dia. Saya yakin saya bisa mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik daripada kamu. Karena saya sudah merasa banyak gak cocoknya sama kamu gitu. Bahwa kamu sudah, ininya tuh saya sudah gak ada hati sama kamu gitu. Dan dia malah pergi bersama orang baru dengan harapan gitu. Dengan orang baru ini dia ngedapetin gitu ya, yang lebih dari kamu, yang lebih sayang, yang lebih peduli. Tapi apa gitu, justru orang ini malah dibuat suatu permainan. Ada energi juga dimanfaatkan. Bahkan jika dilihat di sini gitu ya, orang ini sejatinya awalnya itu sudah serius sama ini orang. Tapi justru orang yang diseriusin gitu malah memanfaatkan dia, malah mempermainkan dia. Ini kayak ada kaitannya dengan karmik gitu. Apa yang pernah dia lakukan sama kamu, sekarang dia juga turut merasakan apa yang sudah kamu rasakan. Bahkan jika dilihat gitu, ini lebih parah daripada apa yang saya lihat. Karena jika dilihat di sini ya, ya dari segi penampilan sudah kayak orang ini lebih baik gitu pada saat waktu sama kamu dulu. Jika dilihat itu sudah acak-acakan. Terus yang kedua, ada energi itu yang kayak ya harapan dan pencapaian dia selama ini. Karena ini orang itu kayak bener-bener sudah berjuang banget gitu loh. Sudah mengorbankan segalanya gitu. Tapi pencapaian tersebut ternyata gagal, nggak sesuai dengan prediksi dan keinginan dia. Terus juga di sini yang terlihat waktu pertama kali dia mengenal orang baru ini gitu. Semangat dia, energi dia penuh warna, kehidupan dia penuh warna. Tapi hanya berlangsung sementara gitu. Karena ya mungkin ini sudah siklus alam gitu. Ini adalah hal yang wajib dia terima mungkin gitu. Karena apa? Ya siapa yang menanam benih kebaikan gitu, ya maka kedepannya dia akan menuai kebaikan. Dan siapa yang menanam keburukan gitu, ya pasti kedepannya dia akan mendapatkan suatu keburukan. Dan ini sudah dia dapatkan gitu. Terus juga seolah-olah di sini tuh dia yang kayak bener-bener ingin teriak sekeras-kerasnya. Karena sudah merasa gitu, sudah apa yang selama ini saya pertahankan, saya perjuangkan gitu. Ini bener-bener gak sesuai dengan harapan. Ternyata rasa sakitnya itu seperti ini ya gitu. Perasaan dipermainkan itu seperti ini gitu. Jadi kayak bener-bener nih orang itu kayak pengen teriak sekeras-kerasnya. Bahkan bisa dibilang gitu, kayak orang ini bener-bener pikiran dia tuh udah stres gitu. Lebih parah daripada kamu gitu. Dan setelah itu apa gitu, dia baru tersadar bahwa dia pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi kayak bener-bener, apakah ini dampak karena aku dulu pernah menyia-nyiakan seseorang yang memang dulu pernah sayang sama saya, pernah berjuang untuk saya, tapi saya justru yang mengecewakan dia gitu. Baru ada di pikiran dia itu seperti itu. Dan jika dilihat gitu, kayak kamu ini nantinya gitu setelah ini orang berusaha menghubungi kamu gitu, ya mungkin kamu akan merespon, tapi dengan responan kamu yang memang benar-benar seadanya. Karena kamu masih menyimpan banyak luka. Bahkan di sini ada juga gitu yang sudah ya gitu, pikiran dia udah lenyap gitu. Bahkan keinginan untuk bertemu itu tidak ada gitu. Dan yang ada juga yang seperti ini. Di antara kalian yang memilih kartu nomor 1 ini, ada juga yang is okay, saya sudah memaafkan, tapi untuk ketemu atau balik gitu, I'm not sudi, yang artinya saya sudah tidak sudi gitu berurusan dengan makhluk seperti kamu ini gitu. Yang saya lihat seperti itu. Terus juga di sini yang saya lihat gitu, ya orang ini pengen sebenarnya tuh gini, menunjukkan bahwa yang kayak bener-bener rasa penyesalan di hadapan kamu, bener-bener yang kayak aku ini sudah berubah, sudah nggak seperti dulu gitu. Tapi apa daya gitu, karena mungkin sudah terlalu banyak gitu luka hati yang bener-bener ditinggalkan sama dia ini, sehingga gitu semuanya ini kayak seolah-olah sudah, rasa kebaikan kamu ini diblok sama rasa sakit hati yang pernah dia buat gitu. Jadi kayak kamu ini sebenarnya orangnya baik hati, kamu ini orangnya nggak bisa, tetapi setelah kamu yang kayak disakiti secara bertubi-tubi, ya udah gitu,
bahwa kayak seolah-olah kebaikan kamu ini jadi intinya terhalang gitu oleh beton-beton yang dibuat sama dia sendiri gitu. Beton-beton yang keras karena kamu sudah terlalu banyak mungkin dulu ya dihantam sama ininya tuh disakiti lah gitu. Yang tidak peduli, tidak perhatian. Sehingga kayak membuat rasa kebaikan kamu ini jadi terhalang gitu. Walaupun kamu sejatinya orangnya itu nggak bisa, tetapi apabila kamu terus dihantam dengan rasa sakit itu otomatis ya paham prinsip lah gitu. Orang jahat itu bisa terlahir gitu dari orang yang dulu itu pernah disakiti. Jadi intinya sih seperti itu. Tapi nggak berlaku pada semuanya, khususnya sama orang yang telah menyakiti kamu ini gitu. Maaf ya gak batuk-batuk juga, tapi nggak masalah, ini buat kalian semuanya. Terus juga di sini pengen lihat juga. Oke. Lihat dari kartunya. Maaf kebalik. King of Wands. Jika dilihat, ya ada kartu Seven of Pentacle, ada kartu Ten of Pentacle, King of Wands, dan ada kartu Six of Pentacle, ada kartu The Fool juga. Jika dilihat sih gitu, ya sepertinya kamu sudah bahagia dengan keadaan kamu saat ini daripada waktu kamu pertama kali, bukan pertama kali ya, maksudnya itu kamu lebih fresh, lebih have fun saat ini daripada saat kamu menjalin hubungan dengan dia. Karena apa gitu? Ya saat ini walaupun pada saat kamu putus ya kamu merasakan depresi, tapi setidaknya dipikir lagi hikmahnya gitu. Kamu lebih bisa tersenyum kembali, kamu bisa lebih enjoy menikmati aktivitas kamu lebih bisa menikmati makan dan suasana kamu saat ini gitu. Karena jika dulu gitu yang saya lihat kamu seringnya gitu setiap hari walaupun kamu sudah setia sama dia tapi sering dituduh. Terus yang ketiga, terus yang kedua gitu ya. Kamu sudah fokus sama dia, katanya kamu masih banyak kurangnya gitu. Dia terlalu banyak nuntut terhadap kamu. Terus yang ketiga gitu, ya kamu sudah berusaha sejujur-jujurnya sama dia tapi masih dibilang gak jujur gitu. Tentunya gitu saat ini walaupun kamu pada saat putus itu sedih, tapi untuk saat ini, kamu jauh lebih baik kondisi psikologis kamu ketimbang saat kamu jadian sama dia. Dan di sini yang saya lihat gitu, ya memang apa yang pernah dia lakukan sama kamu saat ini berbalik sama dia. Dimana yang saya lihat gitu, ya sebelum dia dimanfaatkan dari segi hal aspek segalanya tentang keuangan, kebaikan dia gitu. Yang saya lihat, ya orang ini sejatinya mikir gitu, kayak kerasa kayak ini orang mungkin kayak minta bantuan gitu ya, si orang baru ini minta bantuan sama si dia gitu ya, kayak dikit-dikit gitu. Sebenarnya nih orang itu juga merasa gitu, wah apakah nih orang ini bener-bener nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu. Karena apa, kayak sepertinya nih orang ini minta bantuan sama aku ini kok nggak wajar gitu loh. Kayak dia tuh baru sadarnya seperti itu. Dan di sini juga yang saya lihat, dan tapi kayak ini orang itu masih nggak terlalu menanggapi sih gitu. Terus kemudian lanjut lagi, ternyata
Dari lingkungan sekitar pun juga sepertinya ada yang bilangin si orang ini gitu, yang saya lihat. Ada yang bilangin si orang ini bahwa pasangan baru dia gitu. Ternyata ya ada orang lain gitu. Malah justru jalan dengan orang lain. Sama seperti apa yang saat kamu waktu jadian sama dia. Dan orang ini kayak merasa gitu bahwa apa yang telah dia perjuangkan kemarin gitu, bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata sia-sia, nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dan dia sadar gitu pada saat itu pula, langsung tersadar gitu. Ya awal mulanya sih dia tersadar dulu gitu. Terus baru tersadar itu kayak bener-bener nginget gitu, flashback ke belakang. Apakah ini mungkin gitu ada hubungannya dengan karmik? Saya dulu pernah melakukan hal ini pada seseorang, yaitu kamu gitu. Terus setelah nasi sudah menjadi bubur seperti ini, dia kayak seolah nih pengen berharap sama kamu, biar kayak seolah-olah bener-bener yang kayak aku ini sudah berubah gitu, dan kayak berharap bahwa kamu ini kasihan sama dia gitu. Tapi apa daya gitu, hati kamu sudah tertutup oleh rasa luka yang pernah dia berikan di masa lalu. Dan saat ini gitu yang saya lihat, orang ini sedang memikirkan strategi bagaimana ya cara dia ke depannya untuk open komunikasi sama kamu lagi gitu. Tapi kamu saat ini sih masih belum merasakan hal itu. Karena yang saya lihat gitu, penyesalan ini sudah terjadi. Tapi ini orang saat ini lagi ngestalking kamu, mencari jalan keluar bagaimana caranya biar nih orang itu bisa menghubungi kamu lagi gitu. Dan kamu di sini juga harus waspada juga gitu. Karena apakah kamu ya mau gitu, jikalau misalnya ya kamu sudah disakiti seperti itu dengan seenaknya gitu, dia ingin meminta maaf sama kamu. Ya kalau memaafkan sih nggak masalah gitu, tapi kalau misalnya dia minta yang lebih gitu, kamu lebih baik berpikir dua kali terlebih dahulu. Apa ya iya gitu, kamu mau jatuh pada lubang yang sama dan disakitin lagi? Tentunya jangan dong itu. Sayang-sayang toh masih ada orang di sana itu yang lebih peduli sama kamu. Dari kartunya ya sih kelihatan di sini. Ini agak geser deh. Kalau dari kartunya saya lihat ya, kamu lebih bahagia saat ini deh energinya daripada saat kamu jadian sama dia. Karena jika dilihat apa gitu, kayaknya yang lebih memikul beban berat saat kamu jadian sama dia tuh lebih ke kamu daripada dia gitu. Nih orang cuma nerima matangnya aja, sedangkan mentahnya tuh biar kamu aja yang memproses gitu loh. Orang ini pengen nerima enaknya aja, tapi nggak enaknya itu dilemparin ke kamu. Dan dari hal situ gitu yang saya lihat, kamu akhirnya tuh kayak bener-bener kayak terlihat sih gitu, bahwa perjuangan apa yang selama ini perjuangan yang sudah kamu tunjukkan sama dia itu sudah nggak ada harganya gitu loh. Dan setelah semuanya berakhir, dia ninggalin kamu. Dan saat ini gitu, yang sedang dia pikirkan itu pengen minta maaf sama kamu, nebus semua kesalahan, dan pengen open komunikasi sama kamu lagi. Tapi apa daya gitu, rasa kebaikan kamu sudah ditutupi sama rasa kebencian. Kebencian karena apa? Iya karena ulah dia sendiri udah menyakiti kamu berkali-kali. Sudah intinya itu ya, jangan salahkan aku kalau saya saat ini jadi pribadi yang seperti ini gitu. Toh ini juga kamu dulu yang menanam benih-benih biar aku jadi seperti ini gitu loh. Jadi di sini hal yang wajar, saya tidak bisa menyalahkan kamu. Karena sebenarnya jika dilihat ini juga salah dia juga gitu. Kenapa pada saat dulu gitu ya, yang seolah-olah dia menjanjikan, yang seolah-olah dia itu baik,
ternyata justru apa yang sudah kamu kenal itu ternyata dia buruk. Terus juga di sini ya itu yang membuat kamu jadi seperti ini. Karena dia tidak sejatinya belum bisa menepati janji yang sudah dia buat. Terus yang kedua, orang ini nggak ada perubahan-perubahannya sama sekali untuk menjadi baik. Dan yang ketiga gitu, kamu sudah berkorban segalanya, tapi pengorbanan kamu gitu itu dianggap sampah sama dia. Jadi otomatis kan kayak ya pengorbanan kamu ini nggak ada nilainya gitu loh. Padahal di sini kamu sudah benar-benar tulus, sudah jujur, sudah memanfaatkan, nggak ada sama sekali gitu. Justru saat ini apa yang dia rasakan gitu, ya pikiran dia cuma satu gitu, ingin menghubungi kamu kembali, ingin menebus semua kesalahan dikala ya kamu sudah nggak bisa gitu. Kamu sudah, yang pertama kamu nggak bisa menerima eh, apa yang sudah intinya apa ya, kamu nggak bisa menerima apa yang sudah dulu itu dia lakukan sama kamu, sehingga ya kamu itu orangnya baik gitu, sehingga hal tersebut menjadi penghambat untuk kamu bisa baik lagi sama dia. Jadi intinya sih seperti itu. Oke, lanjut lagi untuk yang kedua. Kita fokuskan energi kita pada kartu yang nomor 2. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi dari kartu yang nomor 2 ini. Jika dilihat, ya sepertinya orang ini sedang memikirkan kamu. Karena yang saya lihat, ya dia merindukan kamu gitu. Karena jika dilihat di sini ya, kayak kamu ini memang sedang sayang-sayangnya sama dia, dan dia memang juga sangat cinta sama kamu. Sehingga apa sih gitu, kamu tahu kan, kalau saya apa ya, sebuah hubungan kayak kalian tuh benar-benar sama-sama saling mencintai, sama-sama saling menyayangi, tapi kayak kalian itu terhalang nggak bisa ketemu secara langsung gitu. Mungkin ada beberapa faktor gitu. Di sisi lain mungkin kalau lockdown sih sepertinya sudah lockdown gitu. Bisa juga dari efek itu juga. Terus yang kedua karena ruang jarak dan waktu. Yang ketiga gitu, ya mungkin kayak ini waktu terhalang sama aktivitas pekerjaan dia. Itu yang membuat dia terlihat gitu cukup sedih gitu. Saya saat ini punya pasangan, tapi saya kayak sadar diri gitu loh. Saya masih selayaknya ini, masih waktu saya ini belum bisa sepenuhnya untuk dia. Padahal jika dilihat gitu, ya sebenarnya sih gini loh, kamu itu juga, ya intinya sih saya yakin bahwa kamu itu pikirannya nggak kemana-mana gitu. Tapi ini orang itu yang baper aja gitu. Ini orang itu yang kebawa perasaan gitu. Takut misalnya cinta kamu berubah jika memang waktu dia tersita. Takut yang nanti kamu jalan sama orang lain gitu. Takut sedih yang bermacam-macam gitu yang dia rasakan di sini. Karena jika yang saya baca dari energi kartunya gitu, eh perjuangan untuk kamu bisa mempertahankan sampai detik ini butuh perjuangan dan pengorbanan yang benar-benar berat loh. Dimana ya kayak bermula gitu. Mungkin waktu pertama kalian deket itu bukan yang benar-benar kayak kalian tuh saling suka satu sama lain gitu. Jadi kayak bener-bener kayak cinta kalian tuh jika ditulis gitu ya, ini sangat panjang. Dan yang kayak prosesnya itu begitu sangat 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 apa ya, ceritanya tuh yang sangat panjang banget pokoknya jika diceritakan gitu. Jadi kayak akhirnya dari yang kecil timbul gitu, timbul perasaan. Terus agak besar tumbuh lagi seperti pertumbuhan ini pohon gitu. Jadi kayak bener-bener ada prosesnya gitu. Tapi ya ingat gitu, yang saya lihat dari proses yang panjang ini yang menciptakan akhirnya kayak cinta kamu dan cinta dia ini sama-sama kuat gitu loh. Jadi kayak energi kamu dan dia sama-sama takut kehilangan, sama-sama takut eh sama-sama berubah satu sama lain gitu. Padahal di sini yang saya lihat dia saat ini fokus gitu. Fokus tujuan dia, hidup dia ini untuk kamu. Yang pertama. Terus yang kedua, ya, dia berharap ke depannya bahwa kamu lebih sabar karena
di balik ini semua gitu, saya yakin bahwa nanti gitu ya, apabila waktunya sudah tiba gitu, waktuku ini semuanya ini untuk kamu. Terus yang ketiga ya, seiring berjalannya waktu, cinta ini semakin lama semakin tumbuh besar. Yang artinya ya, cinta ini semakin kokoh. Itu sih harapan dia. Dan yang jelas juga gitu, dia bisa apa? Harapan dia juga intinya kamu bisa lebih bisa ngejaga hati untuk dia. Karena kan yang saya lihat, dia saat ini belum bisa ngejaga kamu secara langsung. Jadi kayak saya di sini hanya bisa menjaga kamu itu lewat komunikasi gitu. Selebihnya semuanya sudah kayak bener-bener yang kayak dipercayakan sama kamu gitu loh. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu juga ada sih sedikit pikiran aneh-aneh terkadang sama dia. Karena ya hal yang wajar gitu. Kamu saling mencintai sama dia, kamu takut kehilangan dia. Dia juga sangat mencintai kamu dan dia juga sangat takut kehilangan kamu. Dan tentunya kayak pikiran kamu itu terkadang gini loh. Kalau misalnya jika dia tuh sedang kerja gitu. Nih orang saat ini sedang ngapain sih gitu. Kok biasanya jam segini nih ngubungin aku, kok sekarang enggak? Tapi nantinya baru dia telepon gitu. Tapi kan namanya rasa khawatir gitu, itu pasti ada di dalam diri kamu. Takutnya nanti ini orang nyelonong kemana-kemana, nih orang takutnya nanti jalan sama siapa. Itu argumentasi di dalam diri kamu sih. Tapi jika dilihat di sini, orang ini tuh sedang memikirkan kamu dikala kamu juga sedang memikirkan dia gitu. Jadi kayak antara hati kamu dan hati dia gitu kayak saling terkoneksi satu satu sama lain. Karena apa gitu ya, alam bawah sadar kali ini sama-sama kuat, sama-sama fokus untuk kedepannya, sama-sama ngejaga hubungan kalian biar semakin lama ini semakin berkembang menjadi hubungan yang indah. Terus juga di sini ya, ada banyak hal yang dia pendam, ada banyak hal yang dia simpan, yang sejatinya tuh pengen bener-bener banyak dia katakan sama kamu ketika mungkin eh dia ketemu kamu secara langsung gitu. Tapi untuk sekarang itu sepertinya lebih ke kayak dia tahan terlebih dahulu gitu. Ya, saya merasakan banyak kerinduan, saya merasakan juga banyak keluh kesah yang sebenarnya itu ingin dia sampaikan terhadap kamu. Tapi ya, saya tahan terlebih dahulu karena juga situasi nggak mendukung gitu loh. Dan masih banyak hal yang harus saya fokuskan dan saya kerjakan. Karena ya apabila semuanya sudah merasa siap gitu, ini orang pasti akan bener-bener kayak menjadikan suatu pertemuan yang indah banget gitu. Terus juga ya walaupun bagaimanapun yang terjadi gitu di dalam situasi apapun, ini orang tetap berusaha mengimbangkan gitu, mengimbangkan hubungan kamu ini biar tetap kokoh gitu loh. Jadi kayak bener-bener dikala kamu down gitu, ya dia berusaha memberikan semangat dan menyinari kamu gitu, biar kamu tidak ketakutan, biar kamu tidak ada rasa kecemasan gitu. Kan biasanya ada gitu orang yang benar-benar pacaran tuh cuma ngedengerin cerita kamu tapi nggak memberikan solusi dan dukungan. Tapi kalau ini orang itu nggak gitu. Orang ini ngedengerin cerita kamu di sela-sela sembari kamu cerita gitu. Dia juga memberikan motivasi dan semangat gitu. Sehingga ya kayak seolah-olah kamu ini nggak sendirian gitu loh. Kan ada gitu. Biasanya itu orang yang memiliki hubungan tapi kayak seolah diri dia itu masih sendiri gitu. Tapi kalau orang ini sih nggak. Yang saya lihat kayak orang ini berusaha ketika kamu itu di momen apa, orang ini selalu ada untuk kamu. Bahkan jika dilihat gitu, hati orang ini sudah tertutup gitu ya. Tertutup yang artinya itu tertutup kegelapan karena ya hati dia ini sudah dimiliki sama kamu gitu. Jadi sudah dia nggak bakalan lirik sana, lirik sini, hanya fokus saja menutup mata dan intinya itu membayangkan keindahan bersama kamu kelak gitu loh. Dan ini kan yang kamu harapkan gitu. Memang ini. Terus juga di sini yang saya lihat, ya saya juga tahu sih di sini juga kerinduan ada di dalam hati kamu. Terus juga ya saat ini sepertinya kamu juga sedang memikirkan dia gitu. Memikirkan tentang dia saat ini kenapa, dia saat ini sedang apa, sudah makan belum atau bagaimana gitu. Tapi ya bagaimanapun juga kamu harus bisa bersabar gitu. Yakin bahwa momen indah itu akan datang menjemput kamu.
Oke, kartunya ada kartu Pack of Swords. Oke. Ada kartu The Star. Saya seneng sih ngelihatnya kalau kartunya ini bener-bener energinya ini good energy gitu. Oke, ada kartu Devil juga. Oke, ada kartu The Devil, The Fool, The Star, Pack of Swords. Yang saya lihat dari kartunya memang sih seperti ini yang saya lihat kayak kerinduan antara kamu dan dia itu sangat tertekan banget gitu. Yang artinya kayak seolah rindu kalian ini bener-bener rindu yang membuat kalian ini menjadi beban gitu loh. Tahu kan gitu. Yang seolah-olah ya saya baru pertama kali loh merasakan kerinduan yang bener-bener merasuk, rindu banget ingin sekali ketemu, ngobrol langsung sama dia, momen yang romantis, eh, jalan ke tempat yang indah gitu. Kamu baru merasakan momen ini sama dia dan harapan dia gitu. Ya, kamu nikmati aja proses saat ini gitu. Saya juga paham gitu. Saya juga merasakan kerinduan tersebut. Bahkan saat ini gitu yang saya lihat di sela-sela aktivitas dia, di sela-sela pekerjaan dia, dia selalu ingat kamu. Bahkan juga hati kamu itu merasa tergetar ya. Hati kamu itu merasa tersentuh apabila nih orang itu sejatinya itu kayak nginget kamu, bayangin kamu gitu. Pasti kayak di pikiran kamu itu langsung tes gitu. Wah, ini orang pasti eh, ngarepin aku nih atau nginget aku nih atau sedang apa gitu. Kayak kamu langsung nyambung karena apa yang saya katakan tadi ya, kayak alam bawah sadar antara kamu dan dia itu saling terkoneksi satu sama lain. Terus juga di sini yang saya lihat ya, ini bagus sih karena ada kartu Pack of Swords dan ada kartu Five ya. Ada kartu Five of Swords juga yang artinya sejatinya antara kamu dan dia ini sama-sama imbang. Jadi kayak nggak ada yang benar-benar merasa sangat berjuang, nggak ada yang merasa sangat-sangat diperjuangkan. Jadi ya udah gitu. Kita sama-sama memperjuangkan dan kita sama-sama memperjuangkan untuk apa? Ya, untuk tujuan yang sama karena kamu dan dia ini satu tujuan. Kedepannya ini ingin satu tujuan, ingin berbahagia, ingin disatukan dalam pernikahan, bahkan ingin semakin lama hubungan kalian semakin baik. Makanya tadi saya katakan good gitu loh. Terus juga di sini the star yang artinya tidak ada perjuangan itu yang sia-sia. Tentunya di sini walaupun saat ini perjuangan kalian berdua ini sangat-sangat berat ya jika dilihat. Itu pengorbanan yang luar biasa. Tapi semua lelah kamu, semua rasa tertekan kamu, semua rasa kerinduan kamu ini pada akhirnya nanti akan dibayar pada momen keindahan gitu. Ya dimana yang saya lihat apabila momennya sudah datang gitu, kamu akan memulai lagi hubungan ini benar-benar kayak awal yang fresh, lebih fresh lagi daripada sebelumnya gitu. Karena ya Tuhan ini sudah menghadiahkan kamu momen yang indah bersama dia gitu. Yang benar-benar sepertinya ini orang ini sudah kayak dari segi materi gitu ya, sudah tercukupi dan kayaknya dari pekerjaan pun juga lebih ringan daripada sebelumnya. Karena pekerjaan yang sebelumnya itu sudah menguras tenaga, juga menguras waktu gitu. Dan tentunya kan waktu yang sebenarnya ini dialokasikan untuk kamu jadi terbuang karena masalah pekerjaan. Tapi saya yakin itu di momen selanjutnya orang ini jauh lebih ngebanyakin waktu untuk kamu karena yang saya lihat ya sepertinya nih orang itu sudah mungkin bekerjanya sudah beda. Kalau sekarang kan kayak jaraknya ini lagi bener-bener jauh-jauhan sama kamu.
Tapi kayak kedepannya nih orang gitu ya, pekerjaan dia nggak terlalu jauh jaraknya. Terus juga di sini yang saya lihat, apa yang selama ini jadi harapan kamu gitu, harapan dia, ini akan segera tercapai karena ya sejatinya kamu dan dia ini sudah banyak melewati kesedihan, sudah banyak melewati keindahan, dan kayak lebih ke yang kayak nggak pernah sih gitu menganggap suatu permasalahan ini sebagai eh, ujian hidup yang terlalu berat, tapi kayak kamu ya menikmati gitu. Ini adalah proses, ini adalah momen yang memang harus saya lewati karena saya yakin ini adalah tangga menuju keberhasilan suatu hubungan. Gitu aja sih kamu. Jadi nggak pernah terlalu yang benar-benar nganggap suntuk suatu masalah, tapi kayak kamu ini memotivasi diri kamu sendiri gitu. Karena saya yakin dari semua problem yang saya hadapi saat ini gitu, kedepannya ini kayak ada ininya tuh suatu apa ya, suatu hal tersendiri gitu yang nantinya ini akan saya terima gitu, suatu momen keindahan. Terus coba mhm, coba saya lihat. Ada kartu Nine of Wands, ada kartu Four of Swords, ada kartu King of Swords, ada kartu Ace of Pentacle, dan ada kartu The Hangman. Oke, ada kartu ini ya, Nine of Wands, Four of Swords, King of Swords, Ace of Pentacle, The Hangman. Ya kalau di sini dari energi kartunya yang saya lihat, memang kamu dan dia ini memiliki satu tujuan dan harapan besar yang sama, yaitu sama-sama untuk apa? Sama-sama untuk kedepannya ini jauh semakin lebih baik dan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terus juga di sini yang saya lihat, Tuhan pun pasti akan mengabulkan apa yang selama ini kamu panjatkan sama dia. Karena jika dilihat di sini, kamu banyak berdoa tentang hal yang positif, terutama terhadap hubungan kamu ke depannya. Tentunya untuk apa? Perubahan besar gitu. Perubahan besar semata-mata untuk ya semakin hari semakin baik gitu. Terus juga di sini singkirkan semua rasa ketakutan kamu yang menyelimuti hati kamu. Ya mungkin rasa kecemasan tersebut ada, rasa takut kehilangan itu ada, rasa khawatiran itu ada. Tapi alangkah baiknya semua itu gitu, coba kamu ganti semuanya dengan hal positif gitu. Rasa ketakutan diganti dengan rasa keberhasilan. Karena apa gitu? Apabila diri kita itu mampu memotivasi diri kita itu tentang hal yang positif, ya maka kedepannya kita akan sama Tuhan ini akan dihadirkan sama hal yang positif. Tapi apabila kita mungkin terlalu berpikir negatif gitu, ya mungkin Tuhan akan menghadirkan energi negatif terhadap diri kamu yang semula baik itu menjadi berdampak negatif karena ada energi negatif tersebut gitu. Dan di sini dia nggak apa-apa kok gitu, dia baik-baik aja karena dia di sini hadir untuk diri kamu gitu. Dan di sini yang harus kamu lakukan apa gitu ya, kamu ke depannya harus bisa memelihara apa yang sudah dia percayakan sama kamu gitu. Kan dia kan sudah mempercayakan
dia sudah mempercayakan sama kamu untuk yang pertama memelihara hubungan ini, yang kedua untuk ngejaga hati kamu saat ini, yang ketiga ya kamu bisa untuk yang kayak saling mengingatkan satu sama lain gitu. Apabila dia salah ya kamu ingetin dia, apabila dia salah gitu apabila kamu salah gitu ya dia harus ngingetin ke kamu. Jadi dia kayak biar sama-sama ke depannya ini sama-sama imbang gitu loh, nggak berat sebelah. Oke. Oke, kita lanjut yang nomor tiga. Wah, kalau di sini dari energi yang nomor tiga ini terlihat ya, sepertinya ada yang sedang cuek-cuekan, ada yang sedang miskomunikasi, ada yang sedang saling salah paham sehingga yang kayak ya hubungannya semula baik-baik aja ini jadi renggang. Terus juga ada yang mungkin bahkan bisa nggak bener-bener hubungannya nggak jelas gitu. Tiba-tiba tanpa komunikasi aja gara-gara mungkin suatu masalah yang sangat kecil dan sepele. Dan di sini juga yang saya lihat gitu, sepertinya antara kamu dan dia sedang sama-sama mikirin nih gitu. Sama-sama mikirin untuk apa sih? Untuk perbaikan suatu hubungan. Karena jika dilihat gitu ya, dia sepertinya juga kamu ini lebih ke kamu ya. Kayak kamu ini sudah merasa capek gitu. Sudah merasa lelah atas hubungan yang kok muternya itu yang kayak gini-gini aja gitu loh. Dan dia yang saya lihat gitu, dia juga sedang memikirkan lagi karena jika yang saya lihat ya, dia sudah mulai berubah, beranjak dewasa gitu. Sudah mulai berpikir lah gitu tentang kedepannya untuk hubungan ini seperti apa. Karena ya masa gini-gini aja sih gitu. Karena kan saya sama dia ini memiliki satu tujuan dan harapan yang sama gitu. Tapi kok jika dipikir-pikir gitu ya, nih akhirnya nih orang itu berpikir gitu. Kok jika dipikir-pikir nih kayak hubungan nih kok dari segi umur kita juga udah sama-sama dewasa, tapi kok kita ini masih belum bisa bersikap dewasa ya terhadap masalah yang sudah terjadi gitu. Dan di sini memang gitu saya lihat kayaknya orang ini lebih ke sedang memikirkan kamu saat ini untuk apa? Menjelaskan semua yang sedang terjadi dan meluruskan yang salah gitu. Karena jika dilihat di sini energinya ini masih simpang siur gitu. Ada yang stuck komunikasi gara-gara masalah kecil dan sepele, ada juga yang stuck komunikasi yang sebabnya ini masih belum jelas gitu. Terus ada juga yang merasa cuek-cuekan mungkin gara-gara miskomunikasi. Ini terlihat semuanya di sini. Dan kayak sebenarnya loh gitu, kamu ini sangat welcome banget gitu apabila nih orang tiba-tiba langsung ngubungin kamu dan yang kayak bener-bener kayak gimana ya, eh aku nih kayak pengen ngomong serius loh sama kamu gitu, pengen menjelasin yang kemarin itu kamu sangat welcome banget gitu, bahkan yang kayak kamu persilahkan karena kamu itu tipe orang yang sejatinya itu nggak ingin terlalu mengulur-ngulur waktu ini yang over terlalu lama banget gitu. Jadi kayak harapan kamu ya sudah gitu. Kalau misalnya ada masalah segera mungkin bahkan hari ini juga kalau bisa itu kita selesaikan daripada yang kayak kita terlalu ngebawa berlarut-larut sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Itu bukan tipe karakter kamu. Bahkan kamu juga bukan tipe orang yang kayak lepas dari tanggung jawab, lepas lari dari permasalahan, bukan. Karena sejatinya kamu ini tipe orang yang ketika kamu dapat masalah nih ya gitu, saya ini harus bisa mencari akar-akarnya terlebih dahulu gitu. Baru misalnya akarnya sudah dapat gitu, baru kamu menyelesaikan semuanya gitu. Karena kamu kan sudah dapat akarnya gitu loh. Kamu tipe orang seperti itu. Dan yang saya lihat gitu, pasangan kamu ini sepertinya masih belum bisa terlalu cukup dewasa untuk menyikapi suatu masalah. Karena terbukti gitu, dia orangnya gampang emosi mungkin, juga orangnya frontal, juga orangnya itu masih mungkin temperamen gitu ya. Terlihat dari kartunya seperti itu. Dan orang ini saat ini sedang memikirkan hal itu sih gitu loh. Dan yang kayak pengen ngejelasin
dan lebih kayak berkomitmen aja gitu, biar ya masa loh gitu, kita ini sudah sama-sama dewasa, kita ini juga sudah sama-sama ngejalin hubungan ini udah cukup lama gitu, tapi ya masa gitu kita ini kayak gini-gini aja. Kalau bukan kita yang merubah gitu, siapa lagi gitu. Kayak di dalam pikiran dia tuh tiba-tiba ada pikiran seperti itu. Dan yang kayak kamu juga sepertinya sedang ada sih pikiran untuk yang kayak saya ini harus loh gitu, cepet-cepet meluruskan hal ini kepada dia gitu. Karena sejatinya kamu sudah bener-bener yang kayak pikiran kamu ini sudah bener-bener kayak dibikin pusing sama masalah yang sejatinya ini nggak terlalu berat gitu loh. Itu sih yang saya lihat. Terus juga di sini power of love-nya, energi cinta kamu dan dia ini sebenarnya masih sama-sama kuat, tapi mungkin terhalang gengsi atau mungkin hal yang lain ya. Sehingga kayak ngebuat ya kayak kalian ini kayak mau ngebuka komunikasi duluan tapi pikir-pikir. Kamu juga mau ngebuka komunikasi duluan tapi juga masih berpikir ya enggak sampai nanti sampai akhirnya gitu yang saya lihat entah kamu atau dia itu yang akan ngebuka komunikasi duluan karena ya mungkin sudah bener-bener di sisi lain juga rindu tapi di sisi lain juga istilahnya pengen cepet-cepet masalah ini kelar biar tahu titik kejelasan dan titik terangnya ini seperti apa gitu. Masa iya kita ini sudah sama dewasa tapi kayak percintaan taman kanak-kanak gitu loh, jadi kan nggak mungkin saya harus kayak bener-bener nantinya gitu ya sama-sama berubah sama-sama jadi yang lebih perfect gitu. Dan kalian juga di sini masih yang saya lihat cinta kalian ini masih penuh warna gitu. Jadi harapan kalian ke depannya ini untuk mempertahankan ini masih sangat besar. Tinggal waktu aja sih gitu. Kapan kamu dan dia saling ketemu dan saling meluruskan. Kalau misalnya semua masalah itu sudah clear gitu. Yang saya lihat ya sudah. Kalian ya kayak tinggal kedepannya tinggal tindakan apa gitu yang akan kalian lakukan ke depannya. Terus walaupun ternyata di sini yang saya lihat itu energinya itu entah itu cowok entah itu cewek itu ternyata sama-sama memiliki gengsi loh. Karena jika yang kita tahu kan kebanyakan tuh yang mungkin yang banyak gengsian tuh cewek kali ya. Tapi kalau di sini setelah saya melihat dari energi kartunya itu ternyata juga walaupun nggak semuanya gitu, tapi ada loh cowok itu yang bener-bener kayak mengutamakan modal gengsi gitu loh. Jadi kayak gengsi dong gitu. Masa iya gitu. Atau ada juga yang kayak berpikir tuh yang eh sebelum dia itu maju tapi udah berpikir atau kepikiran tuh yang enggak gitu. Paham nggak sih? Jadi akhirnya yang awalnya tadi pengen ngejelasin, pengen ngungkapin jadinya nggak jadi karena ya sudah berpikir yang enggak itu tadi gitu. Maaf ya kalau Clarissa agak batuk. Tapi ini sudah agak mendingan sih daripada yang kemarin tuh. Udah kacau balau semuanya. Knight of Cap. Oke. Pack of Pentacle. Wow. Seru juga sih dari kartunya, energi kartu yang nomor 3 ini. Lebih ke gengsi yang gede kali ya. Tapi sejatinya gitu, kalian masih pengen bertahan dan pengen lanjut ke depannya. Tapi kenapa sih harus ada gengsi gitu? Tanda serunya tuh gengsinya itu yang harus diilangin. Yes.
Oke. Di sini ada kartu Pack of Pentacle, Knight of Swords, ada kartu Queen of Swords, ada kartu Pack of Wands, ada kartu Two of Cup, dan ada kartu Seven of Pentacle, ada kartu muda itu ya kartunya tadi. Ya jika dilihat sih kalian berdua saat ini sedang kayak ini sama-sama fokus untuk keperbaikan hubungan aja yang saya lihat. Dan juga di sini sih yang begitu fokus untuk kedepannya ini berharap apa yang kamu lakukan ini menjadi baik ini lebih ke kamu. Jadi kayak kamu ini masih bener-bener yang kayak masih pengen gitu. Kayak kedepannya ini semakin lama semakin baik dan sama sih gitu. Tapi jika dilihat gitu, powernya, kekuatannya, energinya ini lebih besar di kamu gitu. Bukan berarti dia nggak mikirin dia mikirin. Tapi jika dilihat gitu, lebih besar kamu gitu. Terus juga di sini ya dia juga ada pikiran seperti itu dan dia kayak lebih ke mengkoreksi apa yang sudah kesalahan apa gitu yang sudah dia perbuat dan kayak bener-bener kayak dia cari gitu. Sebenarnya kurangnya diri aku ini apa sih gitu? Apa yang harus saya perbaiki gitu? Biar kedepannya ini tidak terjadi momen yang seperti ini lagi. Itu kelihatan. Dan jika dipikir dan dilihat di sini ya, kayaknya ini orang sudah benar-benar cukup lelah gitu. Lelah kenapa? Ya, lelah atas apa yang terjadi kok. Sepertinya hubungan kita ini kayak jalan di tempat aja gitu loh. Kayak nggak ada perubahan yang signifikan. Terus juga nggak ada yang kayak benar-benar yang kayak biasanya ya gitu. Yang namanya suatu hubungan itu setiap berjalannya waktu itu kan akan menjadi semakin dewasa, semakin sehat, semakin bahagia gitu. Tapi kayak ini orang ini ngerasa bahwa kayak hubungan dia ini serasa jalan di tempat yang artinya kan kayak nggak ada perubahan sama sekali. Terus juga di sini ya apa yang selama ini kamu fokuskan gitu ya. Ini akan mendatangkan hal baik. Yang jelas setelah kamu ketemu sama dia, kedepannya ya mungkin kayak kamu ini akan kedepannya lebih ke perbaikan hubungan sudah paham. Tapi kayak yang kemarin itu pondasi atau landasan kamu untuk berkomitmen tuh belum terlalu kuat sih. Dan kayak kedepannya gitu yang saya lihat, nih orang ini akan ngebuat suatu komitmen yang benar-benar bukan komitmen abal-abal yang gak kemarin itu. Kemarin sudah berkomitmen, tapi kayak dianya sendiri ngelanggar gitu loh. Paham kan? Yang artinya kan komitmen tersebut sepertinya itu belum terlalu kuat pondasinya gitu. Dan apa yang dia mau ke depannya, ya sudah gitu. Saya menyadari atas apa yang kemarin itu kesalahan yang telah terjadi. Tapi kayak ya di sini lebih ke sama-sama sih gitu. Komitmen yang sekiranya ini nggak sama-sama ngeberatin dia juga nggak sama-sama ngeberatin kamu gitu. Terus juga di sini yang saya lihat ya mungkin dia terlihat ya untuk flashback ke belakang kemarin sih memang kayak nggak terlalu peduli gitu kayaknya sama kamu. Tapi setelah momen ini, setelah kayak dihadapkan sama sesuatu masalah yang ternyata juga ngeberatin dia dan ngeberatin kamu juga gitu. Ini orang akhirnya mikir dan akan menjadi kayak mungkin ya pribadi yang lebih peduli sama kamu, bahkan lebih nggak yang terkesannya itu cuek gitu, lebih yang kayak saya ini harus respect. Ya memang saya ini seorang gitu ya. Saya ini seseorang yang punya pasangan yang artinya saya juga harus respect dan peduli terhadap pasangan saya gitu. Jangan mikir saya aja gitu. Dan dia kayak tersadar akan hal itu. Terus juga di sini karena ada kartu Queen of Swords, ya dia sih mencoba gitu kayak kedepannya mungkin flashback kemarin dia terlalu duluin emosi dia terlebih dahulu. Jadi kayak hmm, penjelasan itu udah gitu. Penjelasan dari kamu ini nomor 27 terlebih dahulu. Yang penting saya ini bisa meluapkan emosi saya. Ya, baru setelah itu setelah tenang gitu, baru dia bisa nyerna. Tapi yang saya lihat kayaknya kedepannya nih orang ini akan apa ya? Mungkin kayak lebih menggunakan akal sehat dan pikiran yang jernih untuk memutuskan suatu masalah daripada menggunakan emosi seperti yang kemarin gitu.
Karena jika dilihat gitu, apabila nih orang sudah emosi ya udah gitu, kamu dia nggak ada kesempatan untuk ngomong, untuk ngejelasin gitu, yang ada ya udah gitu, kamu selalu salah aja di mata dia. Terus juga di sini sih, ya nggak ada yang sia-sia kok dari apa yang selama ini sudah kamu perjuangkan dan kamu pertahanin. Karena ya buah indah ini akan jatuh manis di tangan kamu. Tapi ya ingat gitu, kalau bisa sih sama-sama dibuang ya rasa gengsi tersebut. Biar apa sih gitu? Ya biar masalah ini cepat kelar gitu loh. Nggak terlalu yang lama-lama durasinya. Ngapain juga gitu. Nunggu eh beras naik lagi. Oke, kartunya keluar satu. King of Cup. Wow, kartunya indah loh. Di sini ada kartu Four of Pentacle, King of Cup, Seven of Swords, Two of Cup, dan ada kartu Six of Pentacle. Ya, jika dilihat, ya ini orang saat ini sudah mulai mikir ya, yang artinya ya dari yang kemarin dia sadar gitu, mungkin dia kurang bersikap dewasa, biar kedepannya ini orang bisa semakin dewasa lagi nih, karena juga jika dipikir gitu, nih umur semakin lama semakin tua, masa ya hubungan ini semakin kecil, nggak mungkin toh gitu. Yang jelas semakin lama harus semakin baik. Terus juga di sini harapan kamu dan dia itu sama, jadi kayak tentang sama-sama ingin hubungan yang kedepannya ini biar lebih harmonis, lebih romantis, dan lebih lebih enak lah nantinya ini untuk diceritakan ke anak cucu kamu nantinya gitu loh. Masa iya mungkin gitu kalau misalnya yang kayak ke belakang kemarin diceritakan sama anak itu, apa jadinya nanti kan bisa jadi contoh nantinya gitu loh. Terus nih orang sih di dalam pikiran dia itu selalu ya berpikir positif, yang artinya itu ya apapun yang terjadi dia yakin aja gitu bahwa kedepannya ini akan ada hadiah dari Tuhan, yaitu momen indah kayak kamu dipertemukan sama dia bahkan sampai menikah ataupun punya anak gitu. Ini orang selalu ada pikiran positif seperti itu di dalam pikiran dia gitu, walaupun terkadang kayak di dalam hati kita nih orang nggak mungkin deh gitu kayak mikir sejauh itu. Tapi ya memang faktanya seperti itu. Tapi kan kalau misalnya seorang itu kan beda-beda gitu ya. Seorang itu ada yang kayak memang ngelihatin bahwa sejatinya dia seperti itu, ada yang kayak manipulatif gitu, yang artinya ini orang tuh sebenarnya romantis tapi seolah nutupin keromantisan dia gitu, karena mungkin malu lah, gengsi lah, ya paham sendiri kamu. Terus juga di sini ada kartu King of Cup, yang artinya ya kedepannya ini saya yakin setelah kamu bisa melewati semua problem yang sudah terjadi ini gitu, ya kamu jadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa lagi sih daripada sebelumnya. Walaupun sebesar apa gitu ya problemnya, saya yakin gitu kamu kedepannya jauh lebih siap daripada sebelumnya. Karena yang dilihat kemarin gitu ya, kayak ke belakang kemarin, kamu kan masih belum ada sisi dewasanya. Kamu masih juga dibilang kalau misalnya menjinakkan masalah itu malah kayak lebih ke jadinya berantem gitu loh, bukan malah menyelesaikan masalah. Itu saya yakin lebih baik sih daripada sebelumnya. Dan di sini ya saya lihat ya kedepannya harus ketika ada problem gitu ya, sama-sama harus ada keinginan saling untuk memperbaiki, bukan malah saling untuk mencueki ataupun memusuhi, bukan. Tapi benar-benar kayak saling, ya kita pikirkanlah bareng-bareng gitu loh. Untuk apa sih sebenarnya gitu? Ya untuk kedepannya ini biar semakin baik lagi daripada sebelumnya. Itu aja sih.
Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah eh lihat readingannya dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading, silahkan ya. Semua keterangannya ada di bawah link video deskripsi ini. Jadi buat yang ingin personal reading, silahkan. Semua keterangannya, caranya ada di bawah video ini. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasi ketika Clarissa mengupload video terbaru. Dan terima kasih ya, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semuanya. Dadah.